adalah seperti roda berputar. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan hidup kita tidak akan berhasil. Hidup selalu ujian. Ujian wajib lulus. Kalau ujian kita lulus, harkat derajat kita naik. Saat ini perempuan laki-laki 1 berbanding 10. Menjelang kiamat Rasul mengatakan 1 berbanding 50. Jaga suami Anda, jangan nyalahin orang. Pelakor. Lu jadi bini, udah servis laki lu belum? Oke kalau gitu, Mah kita buka penanya dari rumah ya. Oh, coba, sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Ara dari Jogja. Oh, Ara Jogja. Iya. Ara, kalau boleh tahu sudah punya berapa putra putri? Belum punya. Oh, belum punya. Baru mau menikah, insya Allah. Amin. Apa Anda berminat? Salah. Enggak, cuma nanya doang. Silakan tanya Mama yuk. Ya, tanya Mama yuk. Ayo. Ya, Mah, jadi dulu saya punya masa lalu yang kurang baik dan sebentar lagi insya Allah mau menikah. Apakah perlu saya menceritakan masa lalu saya kepada calon saya itu, Mah? Saran Mama sayang, tidak usah bercerita. Karena Allah sendiri menutup aib semua manusia. Makanya hadis Nabi mengatakan, ketika orang melakukan perbuatan yang tidak baik, ditutup aib mereka oleh Allah. Tapi orang yang mujahirin itu orang yang buka aibnya. Malam melakukan kejahatan, maksiat dan dosa. Siang-siang ngomong, kan semalam gua ini. Itu mujahir. Orang yang bercerita tentang keburukan dirinya. Dan sekarang banyak kan? Iya. Oh, di berita-berita. Keburukannya diceritakan. Padahal udah ditutup oleh Allah. Maka mereka membuka aib sendiri. Tidak usah. Yang penting mohon ampun sama Allah. Atas kesalahan Anda. Tutup sudah selesai. Mohon yang terbaik di masa yang akan datang. Yang saya khawatir. Kalau Anda bercerita tentang sesuatu yang jelek di masa lalu. Toh semua orang juga punya kejelekan. Benar nggak? Ada nggak yang sempurna? Tidak ada. Semuanya punya kekurangan. Manusia al-insan, martaban insan, lebih baik Ara tidak usah bicara daripada orang tadi menghujat kita, membatalkan pernikahan dan seterusnya. Mohon sama Allah yang terbaik untuk saya masa yang akan datang, dunia dan akhirat saya. Begitu saya. Tapi takutnya nanti ketika sudah menikah dia tahu dari orang lain gimana. Tidak masalah. Yang penting kita berusaha. Kan yang dibutuhkan hari ini. Bukankah semua orang punya masa lalu? Bu. Kalau saya setir mobil, kalau santai aja, udah cuma lihat kiri, kanan, spion. Kalau saya pengen nyalip, saya lihat ke atas. Atas itu masa lalu. Kalau keseringan dilihat, bisa nabrak. Begitu kan? Masa lalu jadi pelajaran, lihat sekali-sekali saja. Sekali-kali aja lihat ke atas. Tapi kalau kita mau nyalip kan, lihat dulu. Iya. Makanya kacanya juga kecil-kecil. Kalau ke depan, gede masa depan. Ya. Oke, kalau begitu. Fungsinya itu. Ya. Oke, Mbak Ara. Sudah terjawab. Kapan menikahnya? Rencananya akhir tahun. Oh iya, berarti bentar lagi ya. Mau undangan di mana? Iya, kalau diundang ya. Ya kalau begitu. Terima kasih Mbak Ara. Monggo, salam buat calon suaminya. Oke Ara, selamat ya. Ya. Ya, salamnya mana Ra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Ini pertanyaan dari Mbak Ara, nanti saya ada pertanyaan yang lainnya tapi sesaat lagi Mah ya. Banget. Kita akan bahas dan juga ibu-ibu boleh bertanya lebih banyak lagi. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Mas, sebelum ke ibu-ibu tadi menyambung pertanyaan Mbak Ara dari Jogja. Ya, tidak usah mengungkap masa lalu kita kepada calon pasangan kita. Tidak usah. Kalau kita mencari tahu masa lalu orang, boleh nggak? Mencari tahu masa lalu orang, misalnya masa lalu pasangan. Ya. Calon pasangan, ya, kita cari wajib. Cari tahu itu. Wajib. Kenapa? Karena orang Jawa punya bahasa. Sebelum ada pernikahan, wajib cari bagaimana bibit bebet bobot. Kenapa? Jangan ada penyesalan. Penyesalan itu tidak berguna kalau sudah terjadi. Sebelum itu terjadi, kita seleksi dulu nih. Oke, kalau kita nanya ke calon kita, masa lalu kamu kayak gimana? Wajib jawab apa enggak? Oke. Mama rasa apa? Kalau nanya ke orang yang bersangkutan,
itu kurang etis juga. Siapa tahu dia malu atau bagaimana. Yang lebih baik makanya dalam istilah ta'aruf. Ta'aruf itu bertanyanya bukan nama orang bersangkutan. Tapi orang sekeliling. Waknya, bibinya, tetangganya, sahabatnya. Tetangga, temannya, sahabatnya tahu persis bagaimana hidup sehari-hari. Kalau dia bisa aja kan berbohong. Lebih baik tetangganya orang sekeliling itu. Oke. Tapi yang tadi Mama sampaikan ke Mbak Ratu adalah jangan sampai kitanya, mau tahu masa lalu aku nggak, kalau gitu jangan Maya. Nah jangan, itu yang salah, bukan aib. Oke, kalau begitu lanjut Mah. Tarik Mah. Oke, siapa yang mau nanya? Ya, Mangga, sok. Silakan Mangga Ibu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Asia. Dedeh, tanya ke Dedeh. Acara Dedeh ke Dedeh. Dari Majelis Taklim Kota Gandok, Al Hidayah, Karawang. Ya, bagus Kota Gandok bukan Gondok. Bukan. Ya. Tanya Mama yuk. Ayo. Gini Mah, saya mau nanya luar dari tema ini ya. Ya, belum apa-apa udah luar tema. Apa pertanyaannya? Ayo. Ada satu keluarga sering berantem gitu, terus suaminya udah 3 kali mengucapkan talak. Tapi dia masih tetap bersama, itu gimana hukumnya? Kalimat cerai mutlak milik suami, sekali ngomong jatuh talak. Jadi suami kalian jangan sembarangan ngomong cerai, titik. Istri ratusan kali, ribuan kali ngomong cerai nggak jatuh talak. Cerai dalam ilmu fikih terbagi 2. 1, kalimat sorry, jelas. Saya ceraiin kamu. Talak kamu. Bisa ya? Niat nggak niat suami bercanda emosi jatuh talak. Titik. 2. Kalimat kiasan. Kalimat sorry. Keluar sana. Gue bosan lihat lo. Oke. Pulang ke rumah emak lo. Kalau suami niat menceraikannya jatuh. Kalau tidak niat tidak jatuh. Titik. Kalau suami ingin kembali. Baik sorry maupun kalimat yang kiasan. Belum 3 bulan 10 hari. Dia pengen kembali namanya rujuk. Cukup suami ngomong sama istri. 2 orang saksi laki-laki balik berakal. Selesai. Titik. Kalau kalimat cerai. Yang sorry. Maupun yang kiasan. Sudah lewat 3 bulan 10 hari. Suami ingin kembali namanya bukan rujuk. At-tolaku marrotani. Kata Allah. Tolak hanya 2 kali. Nah, tapi kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari, namanya tajdidu nikah, pernikahan baru. Rukun nikah harus ada. Namanya itu pernikahan baru. Rukun nikah yang 5 harus ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan. 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Harus ada. Ibu ini bilang, suami sudah 3 kali ngomong, cerai. Artinya sudah talak 3. Oh. Kalau sudah talak 3 tidak boleh kembali dalam Al-Baqarah 230. Kenapa? Istri harus sudah terpisah dari suaminya. Habis masa idah. Kemudian menikah dengan laki-laki lain. Namanya mukhalil. Mereka punya masalah. Berantem ribut. Bercerai. Habis masa idah. Kalau pengen kembali silahkan. Okay. Tapi bukan rekayasa. Makasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi berarti kalau udah talak 3 mah dia harus ada menikah 2 sama yang lain. Betul. Kalau udah habis dengan ini udah bisa. Laki-laki atau yang perempuan? Sama dua-duanya? Laki-laki nggak usah. Perempuannya yang doang. perempuannya. Oh. Laki-laki mah jangan kalau udah cerai. Masih ada bini yang ngejegrek juga boleh kawin lagi. Siap. Girang Ipan. Ini siap atau maneh mah. Gak bercanda. Siapa lagi mau nanya? Ini silakan. Mangga Ibu, mangga. Mana di sini? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sri Herni dari Majelis Taklim At-Taqwa Lubuk Linggau, Palembang, Sumatera Selatan. Oke, Sri Herni. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Ma, mau curhat tentang kehidupan. Di mana di lingkungan kami ada wanita yang riwayatnya suka mengganggu suami orang. Oke. Terus riwayat pernikahannya juga seperti itu terus.
Dan sampai saat ini terus berlanjut. Yang diganggunya suami-suami yang agak tajir istilahnya kita ini mah. Bagaimana sikap kita sebagai wanita muslimah terhadap wanita tersebut? Itu udah jadi rahasia umum gitu. Iya. Kalau memang benar itu terjadi, panggil itu perempuan. Panggil saksinya. Panggil orang-orang yang mengalami ini. Panggil suami-suami yang bertajir, yang merasa tertipu. Gitu kan? Jadi musyawarahkan, benar nggak ini? Jangan-jangan karena kecemburuan. Suaminya jatuh cinta sama dia. Jangan hanya menyalahkan orang hidup mah. Lihat kenapa suami Anda berpaling ke perempuan tadi. Boleh jadi senyumnya lebih manis. Boleh jadi tatapannya lebih mengena. Boleh jadi cara bicaranya meyakinkan suami Anda. Banyak faktor yang menyebabkan ini. Jadi saya berapa kali ketemu suami yang kenapa selingkuh. Bininya jebelin. Depan suami gak pernah dandan. Kondangan keren. Ngaji keren. Arisan pakai alis. Gila sama suami enggak. Kondangan gaya. Malam minggu suami berharap bini gue cantik. Ari bobo pakai daster blok. Nggak pakai BH aja. Muka pakai masker. Terus lagi istrinya nggak demen sama orang tua suami. Marah mulu sama mertua. Tidak suka dengan ipar. Coba banyak faktor yang menyebabkan suami berpindah kelana. Sekarang. Nyalahin orang mah gampang. Ngaca. Dari mulai saat ini saya servis suami sebaik-baiknya. Anda bayangkan. Saat ini perempuan laki-laki 1 berbanding 10. Menjelang kiamat Rasul mengatakan 1 berbanding 50. Jaga suami Anda. Jangan nyalahin orang. Pelakor. Lu jadi bini. Udah servis laki lu belum? Sebaik-baiknya. Jadi seperti itu. Boleh jadi dia perempuan lebih ramah. Lebih baik. Tapi kalau maaf dalam tanda kutip. Saat dia benar-benar dia ada perempuan. Yang mengganggu rumah tangga orang. Nggak ada salahnya. Dipanggil sama tokoh agama. Panggil sama tokoh masyarakat. Mungkin nggak ngerti ngaji, ajakin ngaji dong. Ajarin ngaji dong. Jangan hanya diomongin. Makin jauh dari kita. Rangkul dia. Jadikan sahabat kita. Jadikan teman kita. Biar dia tahu bagaimana hidup dalam berkeluarga. Bermasyarakat. Kepada suami orang. Begitu caranya. Sudahkah Anda melakukan ini? Ya begini Bu, ini mah. Kalau di dalam kehidupan dia sehari-hari. Kita agak tertipu kasarnya Bu ini mah. Karena dalam ibadah, dalam keislaman, dia taat. Sangat taat sekali. Tetapi dalam kenyataan kehidupan, ya korban-korban, ya di dalam lingkungan kami banyak. Terus yang sudah terjadi juga banyak. Itu sudah dibuktikan? Iya. Artinya panggil dia. Ya. Kasih tahu suami kalian yang memang tajir. Bilang. Lu gara-gara dia cewek, nah cantik, centil, unyan-inyen. Kamu tertarik berani ngasih duit. Laki lu tatar. Karena dia udah bakatnya begitu. Kalau suami kalian ditatar, imannya mantap dan kuat. Diberikan servis yang baik, puas di rumah. Saya jamin gak bakal jelalatan walaupun dia centil. Makanya jagain dengan perutnya makanan yang dia doyan. Jagain dengan senyum kalian. Begitu kalau suami kalian ngerti tentang agama. Ngerti tentang hukum. Mantapkan iman. Di rumah udah puas dengan bininya. Nggak bakalan secentil bagaimanapun perempuan tadi menggoda suami Anda. Rasul mengatakan. Kalau kalian di jalan. Ketemu cewek cantik. Menarik hati kalian. Sampai tergiur ingin melakukan sesuatu. Buru-buru pulang. Yang di rumah isinya sama. Makanya servis. Suami nggak minta tawarin. Ini kadang-kadang minta ditolak sih. Begitu. Baik mah. Terima kasih atas petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau berbicara mengenai masa lalu tuh memang dibahas nggak ada habis-habisnya. Semua punya masa lalu, tanpa kecuali. Tapi yang paling penting ada yang memikirkan masa depan seperti Betul. apa. Ya. Hidup ada 3 masa. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Jadikan masa lalu cermin di masa yang akan datang. Yang sudahlah berlalu, ini yang terjadi, tidak akan bisa dirubah. Tapi perbaiki masa yang akan datang. Rasul mengatakan itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk golongan yang ini. Oke, insya Allah. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami menghitung nikmat-Mu ya Allah begitu banyak, kami tidak bisa menghitungnya. Kami sadar ini dunia, ada masa lalu, ada masa kini, ada masa yang akan datang. Alhamdulillah Kau berikan masa lalu buat kami ya Allah. Kami jadikan pelajaran, kami jadikan hikmah. Kalau kemarin buruk akibatnya, insya Allah kami tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya ya Allah. Kami pun ambil hikmah, sesuatu yang baik, mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan dan juga ridho dari-Mu ya Allah. Insya Allah akan kami ulangi, bahkan lebih baik daripada yang kemarin kami lakukan. Insya Allah ya Allah, kami jadikan masa lalu pelajaran buat kami. Yang baik semakin kami perbaiki, yang buruk akan kami tinggalkan. Tentu dengan bimbingan dan tuntunan dari-Mu ya Allah.